Okay. Hello, teman-teman semuanya. Thank you so much for having me today. So, in this moment, I want to share to you about bagaimana cara untuk menghasilkan revenue opportunity dari LinkedIn. Jadi, LinkedIn-nya itu bisa menjadi money machine. Oke, dan di sini ada beberapa bisa dibilang workflow atau sistem yang sudah saya kembangkan hampir almost 4 years ya kan ya. Bangun agency, lead generation sampai jadi yang LinkedIn marketing itu di sini saya share dalam waktu kurun 8 menit sampai 10 menit ke depan untuk bagaimana membuka yang membuka takbir atau how to-nya menjadikan LinkedIn dan email terutama bisa menjadi mesin duit ya kan ya, atau menjadi mesin opportunity, bisa meeting, bisa menghasilkan meeting sama si level atau decision maker. Oke, in this moment kita starting dari sini dulu. Oke, kita starting dari yang namanya LinkedIn personal branding. Pastinya di sini banyak sekali suggestion dari siapapun yang pernah ada ya kan ya, yang pernah ngasih advice. Kalau saya pribadi sebenarnya sederhana. Kalau namanya LinkedIn banner, personal branding, terutama LinkedIn banner itu harus clear, ya kan ya. Harus clear bagaimana present tentang solusi apa yang coba di solve, gitu kan ya. Sesimpel ini, ya kan ya. Habis itu untuk headline pastikan apa yang bisa atau helping statement apa yang bisa menjadi sebuah tagline untuk klien Anda. Oke, bukan untuk Anda. Oke. Untuk about kita skip. Dan untuk ini sebenarnya lebih ke um, apa namanya, lebih ke fitur post. Kalau sebenarnya fitur post kalau saya pribadi lebih ke produk ya, produk digital. Produk digitalnya seperti cukup banyak. Saya punya produk digital itu ada beberapa sebenarnya. Saya bisa dilihat ya kalau fitur, ataupun bisa ke booking schedule call. Jadi kayak bisa dimasukin Calendly ataupun um, call.com, itu bisa anything that you want gitu kan ya. Bisa pilih aja salah satu lah. Nih kayak gini kan ya. Saya punya LinkedIn apa namanya? Produk digital. Oke, yang paling penting adalah jenis konten. Untuk konten di sini ada terbagi 3 sebenarnya. Ada namanya daily awareness content ataupun how to do. Daily awareness itu yang setiap hari jam 6 ataupun jam 7 pagi itu selalu nongkrong di saya punya feed. Almost every day. Tujuannya adalah lebih mengedukasi market di sisi cold email ataupun LinkedIn. Oke. Oke, kita skip dulu ini. Dan satu sisi yang itu yang setiap hari, dan itu jatuhnya kayak insight aja. Dan fully, to be honest, di konten ini didesain pakai AI yang memang ada prompting khususnya, sehingga keluarlah visual seperti ini, sehingga bahasanya juga lebih enak diserap oleh teman-teman di audiens di LinkedIn. Oke, ini pun ada engagementnya. Habis itu dari sisi how to do content. How to do content lebih fokus ke konten yang menceritakan how to-nya. Kalau teman bisa lihat di sini ada saya punya konten itu LinkedIn personal branding itu hanya menjadi pelumas ada aktivitas. Konsep kurang lebihnya tuh kayak gini, konten-kontennya kayak gini. Nah, ini nggak asing ya. Kalau misalnya kalau lead scoring, nah ini contoh saya punya konten how to do. Ya kan, ini how to do konten itu bentuknya kayak gini. Oke. Jadi ada effortnya, which is itu bisa lebih sebenarnya isi dari how to do content itu explaining something in specifically, ya kan ya. Karena di sini saya coba arahkan untuk apa namanya, untuk lead scoring, tentang about lead scoring gitu kan ya. Nah, dan ini ada beberapa detail-detailnya. Kebetulan saya coba untuk selling about my digital product gitu kan ya, seperti ini. Tapi ada explaining by explainingnya, step by stepnya, gitu kan ya. Kenapanya? Nah, kurang lebih seperti itu. Itu bagian dari kita punya how to do content. Setelah itu ada namanya lead magnet. Lead magnet itu sejenis kayak ngasih akses. Sebenarnya LinkedIn magnet itu lebih ditujukan untuk kita grabbing attention immediately. Jadi grabbing attention dalam waktu singkat aja. Untuk ningkatin pertama, kalau saya punya goals itu untuk nambah list building sebenarnya. Fokus ke list buildingnya. Karena konteksnya kalau saya punya audiens di LinkedIn itu 12.000, saya harus collect audiensnya itu untuk bisa nanti bisa engagement kemana aja tuh. Bisa nanti ada webinar, segala macam rupa. Dan ini memang lead magnet itu dikhususkan untuk LinkedIn. Seperti itu. Bisa lihat di sini mana ya? Panjang nih kayaknya. Ya, ini contoh yang udah real ya. Sebentar, nah, ini baru 4, ini 11, sebentar. Saya coba scroll ke bawah biar teman bisa lihat ya kan. Ini contohnya. 21 informasi dan ini free. Semua aksesnya pas itu, pada saat itu saya coba untuk ngasih satu akses untuk LinkedIn sales page di saya punya AI Outreach Engine. Tujuan ini adalah untuk teman-teman bisa, teman di sales bisa langsung mengakselerasi pekerjaannya untuk ketika dapat connection request di LinkedIn sudah di accept, itu harus ngapain. Nah itu saya kasih free, dikasih free
tujuan dari saya pribadi adalah untuk apalagi virality, kedua dapat funnel dari sisi list building, sehingga ya supaya bisa collect data-datanya sehingga nanti next step-nya bisa dijual sesuatu ataupun yang lebih engage, lebih connect ke webinar segala macam rupanya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Dan emang konsepnya seperti ini, sesimpel aja sebenarnya. Kasih free access atau takjil, habis itu end done. Mereka akan komen banyak banget, ya kan ya. Ya kan ya, komen-komen takjil aja dan anything. Itu salah satu dari kita punya, dan itu emang berujung ke revenue, gitu kan, pasti berujung ke revenue, nggak mungkin deh, kan kita collect database kalau nggak ada revenue buat apa. Gitu kan ya. Oke, nah dari sekian banyak itu barulah kita masuk ke uh, goals daripada konten 3 konten ini adalah bagaimana menghasilkan inbound. Jadi LinkedIn-nya dibentuk jadi mesin, pertama personal branding-nya benerin, habis itu masuk ke output-nya adalah inbound. Oke, ketika kita output-nya inbound, handling-nya akan seperti ini, ya kan ya, karena ada yang masuk ke inbound pasti trigger dari konten, appreciate your content, very helpful dan segala macam rupanya, endingnya ke meeting, gitu. Jadi dapat lagi meetingnya. Dari sisi ketika kontennya sudah berjalan, masuklah kita ke LinkedIn social selling. Nah, LinkedIn social selling itu ada banyak angle, kita bisa hadirkan meeting dari banyak angle, dari komen, dari like, dari repost, dari yang landing ke profil viewers, itu bisa jadi meeting semuanya, ya kan ya. Nah, pertama kita coba di sini. Saya coba ambil contoh saya punya kerjaan ya, ya kan ya. Ini saya sendiri yang lakuin. So, this is komennya saya pribadi ke LinkedIn sama satu orang ini, ya karena Mbak Anggi. Sehingga dari Mbak Anggi ini terjadilah conversation yang cukup simple, sederhana di inbox. Dari komen ke inbox akhirnya jadi meeting. Dan habis itu dari sisi yang lain, ketika saya coba komen salah satu orang, ini orang India nggak salah ini, Vivek Gitwani, panjang kali lebar saya ya kurang lebih seperti ini komennya. Jadi komennya ini pun ada AI khususnya. Kalau saya pribadi ada AI khusus untuk commenting yang insightful. Jadi nggak kayak nice post, thanks a lot, nice to have to sharing, kayak gitu-gitu kan sih. You know, it's a very ngebosenin. Nah, di sini saya coba, ya kan ya, satu gimana cara dari komen itu bisa move out ke meeting gitu kan ya. Dan akhirnya saya coba, dan ini pun ada formatnya, ada frameworknya ketika seperti ini. Cukup banyak frameworknya saya mainin by the way. Panjang kali lebar dan akhirnya dibalas dan akhirnya ke meeting. Itu yang dari sisi kontennya, kita komen di kontennya orang. Nah, di sisi yang lain ada yang landing ke profil viewers. Jadi ketika kita posting konten, orangnya tertarik dan ngecek kita punya profil viewers, nongkrongnya nanti di sini, ya kan ya. Nongkrongnya di sini, ya kan ya. Habis itu orang ngeceknya di sini. Nah, sengaja saya pakai free, saya mau ngetes sebenarnya. Pakai yang free aja itu bisa menghasilkan meeting nggak sih? Yes, exactly, you can do it, ya kan ya. Akhirnya dapat, ini kurang lebih ya. Lawrence Fernandez, akhirnya kita jadi meeting. Dan satu sisi yang lain, ketika udah, jadi yang pertama tadi komen, kedua yang profile viewers ya. Habis itu ini masih section di level viewers. Ketika saya ngecek lagi, ada orang yang namanya Deep Data, ternyata dia beli saya punya produk digital gitu kan ya. Tetap di reach out. Oh oke, thank you so much. Satu sisi ada lagi yang pernah beli saya punya produk digital. Ini orang namanya Muhammad Fikri, ya kan ya. Pas ketika dia ngecek saya punya profile, bahasa saya sederhana. I noticed you checking my profile earlier, so I thought I say hi properly to you. I saw you working on strategies at frequency. At the level, things often move fast and priority save a lot and was taking attention to days. Ini pakai AI. Dan AI ini sudah diformulasikan sedemikian rupa biar looks like human. Dibalas. Jadi meeting, balasnya kayak gini nih. Jadi meeting. Dan by the way, untuk AI sendiri di sini saya udah crafting dari berbagai macam framework yang basically saya ambil dari cold email framework. Oke. Nah, panjang kali lebar di sini proses jadi akhirnya meeting. Yang akhirnya itu yang pertama tadi komen, habis itu profil viewers. Jadi profil viewers itu bisa jadi meeting. Lanjut, kemana lagi? Yang akhirnya nge-post. Saya punya konten, di-repost nih sama orang. Nah, ketika nge-repost kita cek dulu, nyata sesuai ICP atau tidak, sesuai ideal customer profile atau tidak. Kalau emang iya, masuklah seperti ini. Ya kan ya? Saya punya konten, habis itu nyata di-repost sama nih orang namanya Revival, Yosia Takariyana. Thanks a lot for repost my content. I hope you get insightful things from my post and just curious, is there any opinion or any counterback from your side? If you have it, love to discuss it. So your center, ini ada frameworknya. Ya, endingnya adalah just curious how to achieve that. Ini kita framework itu bermain dengan psikologi of mereka sendiri sebenarnya.
ya kan ya. Dan ini saya ambil dari pengalaman saya selama handle apa, mesti mau hampir 100 klien, frameworknya begini, modelnya begini, nggak jauh beda. Endingnya ngajakin ngobrol. Endingnya ngajak ngobrol, akhirnya jadi meeting. Seperti ini endingnya. Jadi meeting. Oke. Dari yang repost jadi meeting. Tapi jenis meetingnya kembali lagi adalah engagement call. Ngobrol santai ala CEO, tapi endingnya adalah kita deep dive the real problem mereka sehingga kita move ke sales pitch meeting. Oke. Lanjut. Nah ini yang nge-like. Yang nge-like kita punya konten ternyata, yang lihat saya punya konten ternyata, contoh saya ambil sini Mas Reski Ivan yang sekarang jadi partner, ya kan ya. Nah, ini pakai email, saya coba reach out beliau. Ternyata, hai Mas Rizky, hai Rizky, just realize you're superhuman. Kenapa saya bilang superhuman? Saya ngeriset dulu orangnya. Riset dulu ke saya dari kontennya seperti apa, postingan kemarin dia seperti apa, interaction dia sama audiens kayak gimana. That's why I call him superhuman. Kenapa? You had 1.200 followers, tapi engagementnya setiap konten itu 100 sampai 250 konten. Entah like, repost, segala macam. Kayak, wow, that's amazing. Ya kan ya? Dan ini pun message ini kita crafting based on AI yang memang sudah kita formulasikan kembali lagi, udah diformulasikan secara detail. Endingnya jarak ngobrol, ya love to discuss with you, perhaps we can do casual talk sometime, always been like that. Dibalas, ya kan ya. Jadi meeting, and like this. Akhirnya kita punya obrolan, akhirnya meetingnya. Seperti itu. Jadi yang nge-like juga jadi meeting. Habis itu dalam konteks social selling. Nah, sekarang kita masuk yang sisi outreach-nya. Nah, di LinkedIn itu ada angle yang lain. Ketika kita ngebentuk audience, itu harus kita connect ke banyak orang. Pertama, ada connect ke siapa? Targetnya kita bentuk dulu. Kalau di sini saya punya target itu adalah para founder and CEO di multiple industry. Ya kan ya? Multiple industry ada banyak nih, founder and CEO dan director segala macam. Jadi, kalau di LinkedIn itu ngebentuk audiensnya cukup gampang. Dengan kita connect ke founder and CEO, mostly nantinya ketika terbangun yang jadi followers kita adalah si mereka juga. Yang konsum kita punya konten, ya mereka juga. Ya akhirnya mereka akan inbound leads ke kita, akan send the requirement, bukan requirement, inquiry, ya mereka juga. Jadi gameplaynya seperti itu. Jadi kita listing dulu, di mana kita dapatin database ini dari Apollo, as usual, kan ya. Dari Apollo atau Lucia lah. Untuk kumpulin, kita mappingin, ternyata memang kita, kalau dari sisi saya pribadi, lebih fokusnya founder and CEO, ya kan ya. Dari situ kita masukin ke kita punya automation. Automation ini memang tugasnya hanya untuk reaching out connection request aja. 30 sampai 50 connection request per day. Itu biarkan automation berjalan. Caranya sederhana seperti ini, ya kan ya. Setting-setting sedikit ya, karena setting-setting sedikit udah selesai barulah. Dan di sini koneksinya adalah ketika kita sending connection request itu nggak perlu pakai add note. Saya kayak add note kayak hi Aditya, just wanna send to connect with you, bilang nggak perlu. Just sending connection request, blank note ya kan ya. Ketika di accept nanti langsung keluar bahasa seperti ini. Hi, nice to meet you and really appreciate to add me into network. Selesai, done. Dan ini ada message-nya, saya ada banyak ya. Kayak hi name namanya hi Putu, atau hi Putu, thanks for adding me into your network, I really appreciate that. Sudah selesai. Ketika dia reply, maka akan jadi satu conversation yang meaningful nantinya. Oke, di sini ketika sudah oke, setting-setting, ada beberapa advanced setting saya terapin, akhirnya yang membuat automation ini looks like a human. Karena LinkedIn punya restricted policy yang cukup ya kan. Jadi saya coba bikin satu settingan yang cukup advance sehingga tidak terdeteksi oleh si LinkedIn itu sendiri sebenarnya. Oke, setelah campaign berjalan, barulah terjadi meaningful conversation yang seperti ini. Ini saya ambil sedikit, saya punya klien. Sama kalimatnya ketika di accept, kita connection request, di accept akan keluar kalimat seperti ini, automatically. Thanks for adding me into network, I appreciate that and looking forward to connecting. Setelah itu dia balas, si klien balas, si list ini balas. Ketika balas, kita ngebalasnya pakai AI. Ya emang sudah diformulasikan, didesain khusus untuk yang khusus acceptance connection-nya. Dan pastinya nanti di akhir itu pasti ada perhaps we can do consultation sometime, itu pasti ada. Kayak misalkan nih, ajaknya akhir ajak ngobrol. Tapi di kalimat sininya sama sininya, ya kan ya, bagian I had the chance to look deeper, itu fully kita arahkan AI untuk di research dulu. Ketika di episode baru arahkan ke meeting. Dan itu dari micro post-nya, bridging point-nya, dari kalimat per kalimat, emang kita didesain untuk gimana caranya biar looks like a human. Halnya seperti ini. Dibalas. Jadi meeting, dibalas juga. Akhirnya kita jadi meeting.
dibalas tanggal ini pas itu Friday 2000 di Friday jam 10 ya. Akhirnya jadi meeting dan sampel lagi yang lain, ketika kita kirim bahasa yang sama, ketika di accept connection request-nya, maka akan keluar bahasanya thanks for adding me into your network, I appreciate that and looking forward to connecting. Dan ketika itu selesai, dibalas sesederhana ini. Tapi dari sesederhana ini, kita pakai script yang kayak begini. AI-nya akan bergerak. AI-nya akan mencoba meriset in detail siapa orang ini. Ujung-ujungnya tetap exchange task, ngajak ngobrol. Selesai, dibalas. Kasih pertanyaan, gak usah pusing, tinggal ada pertanyaan kayak begini, tinggal kita feeding ke AI-nya. Panjang kali lebar, arahkan ke meeting. Yes, dapat meeting, and done. So, angle-nya banyak. Jadi, kita coba refreshment lagi. Dari mulai personal branding jadi, meeting itu bisa dapat dari banyak angle. Dari mulai inbound leads. Inbound dari kita punya konten itu jadi inbound leads. Itu dari sisi yang dari atas ke bawah. Ya, dari bawah sampai keluar, ya kan, which is itu adalah kita nge-outreach, itu bisa dari social selling. Social selling itu ada bisa dapat dari like to meeting, comment into meeting, profile viewers to meeting, repost to content to meeting. Bisa jadi meeting. Habis itu yang terakhir adalah yang saat ini kita bahas adalah dari sisi yang outreach. Jadi ketika konteksnya adalah di connection request yang sudah di accept, dan itu bisa jadi meeting. Dan meeting dari semua ini mostly adalah kalau yang kecuali inbound ya. Kecuali dari inbound adalah kalau inbound itu fully sales pitch. Kalau yang social selling atau connection outreach campaign ini lebih ke engagement call. Ngajak ngobrol santai as a CEO, like a CEO ya kan ya. Deep dive the real problem mereka in the casual way. Ketika kita tahu dari real problem mereka, kita baru masukin ke kita punya tipis-tipis kita nge-spill kita punya offer. Karena memang caranya kenapa harus begitu? Karena CEO itu paling nggak suka langsung ditembak langsung kita punya offer. Bikin dia nyaman, bikin dia curious, pada akhirnya, yes, I get the point. Gue butuh service lo. Boleh nggak jelasin ke gue in detail? Ketika si klien ataupun leads yang mengatakan seperti itu, tinggal mention aja. Ya sure, why not? Mau hari ini atau besok? Kalau hari ini ada waktu, ya gas. Kalau nggak ada, ya hari besok deh ke kantor lo langsung. Dan ataupun online, it's okay. Itu goals-nya, funnel-nya seperti itu funnel-nya. Nah, yang terakhir adalah dari konteks yang ini. Kita punya LinkedIn Sales Navigator. Nah, dari LinkedIn Sales Navigator, game-nya adalah tetap kita nge-outreach, tapi bentuknya email yang 11-12 sama cold email. Ya kan ya, dalam konteks ini lebih ke gimana cara nge-reach orang pada akhirnya jadi meeting dan akhirnya mereka closing deal sebenarnya. Sama konsepnya kayak cold email. Meetingnya pun jenisnya adalah sales pitch, kita offering something, kita pitching and done. Gitu kan ya. Ya, ini contohnya dan ini scriptnya cukuplah personalized. Jadi kalau di market US atau di Indonesia hampir sama sih. Ini ada frameworknya sebenarnya dari mulai compliment, habis itu ini adalah mereka punya apa bisa ya, egonya mereka kita senggol, tapi satu sisi kita senggol juga di sisi kritismnya adalah lo expert, tapi sayang nih ini sayang nih udah punya 7.000 followers tapi ya kurang ketemu nya gitu. That's why boleh nggak gue bantu lo bikinin. Nah, helping statementnya seperti ini, baru masuk ke call to action, dibalas seperti ini dan akhirnya ya udah kita kerjain. Nah, ini pakai pendekatan permission approach. Jadi kalau masuk ke market US, sebenarnya ada dua pendekatan. Ada permission approach sama permissionless approach. Nah, detailnya nanti kita bahas ya. Kalau ini kita pakai kalau saya pribadi pakai pendekatan permission approach. Nah, akhirnya dia suka dan akhirnya kita jadi meeting. Dan ya, itu dari sisi LinkedIn. Jadi LinkedIn tuh bisa dapat banyak hal sebenarnya. Itu baru LinkedIn doang ya. Baru LinkedIn doang. Nah, kenapa LinkedIn dulu? Karena menjadi pelumas utamanya adalah LinkedIn. Kenapa bisa begitu? Kembali lagi, ketika kita mau pakai cold email seperti ini, ya kan ya, cold email seperti ini, ya kan, nanti kita bahas. Semua endingnya ketika kita kirim cold email, mereka akan ngasih kita punya LinkedIn. Endingnya ujungnya pasti ke situ. Makanya LinkedIn-nya benerin dulu. Ketika LinkedIn-nya udah benar, baru kita masuk ke cold email. Nah, ini penjelasan sedikit aja. Ini udah mau 20 menit kita ngobrol. Sedikit aja tentang kita punya cold email. Jadi cold email itu sebelum masuk ke model begini, ya kan ya, model yang seperti ini, jadi kita bikin scriptnya, ya kan ya, scriptnya pakai, pastinya kita dibantu sama AI yang cukup personalized, nanti akan kita bantu bikin script yang udah saya desain pastinya, nggak mungkin nggak, dibalas seperti ini, ya kan ya, and then dapat meeting seperti ini,
and then kita pitching panjang lebar and dapat deal seperti ini. Prosesnya kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, oke, sip. Jadi kalau kita bikin cold email, ada namanya cold email infrastructure. Oke. Cold email infrastructure itu sejatinya adalah bagaimana kita membuat satu kondisi email kita itu landing ke primary inbox, bukan ke spam. Pertama. Kedua, itu goals utamanya. Kedua adalah bagaimana terlihat di depan email provider system. Itu email kita, ya kan, itu benar-benar quote and quote ya, sehat. Tidak sakit dan tidak ada indikasi spammers ataupun ya orang-orang yang kayak spammers lah, bisa dibilang lebih ke spammers gitu. Jadi benar-benar ada treatmentnya. Salah satunya adalah kita bikin beli domain baru yang memang misalnya introplus.com contoh gitu kan ya. Yang second domainnya adalah getintroplus.id. Kenapa begitu? Karena tidak mau mengganggu email domain utama. Ketika domain utama terganggu, efeknya adalah kemana-mana nantinya. Misal email kita yang email ke bos tiba-tiba atau ke teman aja tiba-tiba langsung masuk spam gitu, nggak enak ya, karena bounce rate ketinggian. Kurang lebih seperti itu. Nah, satu sisi yang lain, kita bikin domain khusus untuk cold email sehingga terlepas dari penyakit tadi, gangguan ya kan, emailnya tiba-tiba ngeflop, bukan ngeflop ya, infrastruktur email domain utamanya tiba-tiba kayak ngeflop ataupun error gitu. Jadi kita hindarkan daripada itu. Udah selesai, domain kita beli ya kan ya, khususnya habis itu kita beli akun baru ya kan untuk emailnya. Udah di akun baru udah jadi, tinggal kita setting di DNS domainnya untuk di MAC record-nya. Sederhananya di MAC record adalah untuk VIP aksesnya. Jadi kalau kita ke Singapura mah ini paspornya lah gitu. Kalau kita mau ke Australia mah ini paspornya. Paspornya mah di MAC record. Nah, ketika di MAC record sudah di setting di DNS-nya, baru kita setting custom tracking domain-nya di DNS-nya. Custom tracking domain itu sederhana untuk bisa dapetin karpet merahnya. Ya kan ya. Jadi kalau kita keluar negeri mah suka ada yang ngantri dulu gitu kan untuk onboarding ataupun kita udah dari ke Singapura tuh mau masuk ke Singapura tuh antri dulu gitu kan ya. Kalau yang reguler ya kan ya, kalau pakai di MAC record mah pakai reguler, tapi kalau pakai custom tracking domain kita punya karpet merah yang VIP. Udah mah di MAC report itu lebih kayak KT paspornya, yang ini VIP karpetnya, karpet merahnya. Nah, ketika sudah di karpet merah, ya malos-los aja gitu, aman, terkendali. Baru setelah itu di warm up selama 2 minggu. Tujuan untuk apa? Biar kembali lagi, biar teridentifikasi email kita mah sehat, kurang lebih seperti itu. Kalau email mah sehat mah enak gitu di hadapan email provider system. Ketika email sehat, semua apapun yang kita kirim itu pasti landing ke primary inbox. Every single email. Udah selesai nih prosesnya, baru kita sourcing data pakai Apollo as usual. Apollo.io as usual. Ini saya sambil sampel, contoh ya. Ini ada namanya Dental and Spa Director in US and Canada. Ini ada gitu kan ya. Ini contoh ya kan ya, contoh. Ini contoh ada di sini, datanya ada di sini ya kan ya. Habis itu pakai Apollo as usual. Habis itu kita sourcing database-nya. Nah, ketika sourcing ada proses yang namanya data clean sheet ya kan ya. Data clean sheet ini memang prosesnya cukup simpel sebenarnya, cukup simpel, dan tujuan adalah untuk mengkurasi sebenarnya email dari Apollo ini mana yang masih ngejang, masih yang jadi spam, masih yang tidak akurat, dibersihin sama si email database email clean sheet ini sebenarnya. Ada toolsnya kayak Neverbounce, ada Rayon dan segala macamnya. Ketika sudah benar datanya, barulah kita masuk ke scripting. Scripting itu ada frameworknya. Kalau saya pribadi sebenarnya ada AI khususnya, sudahan AI Authors Engine itu ada sebenarnya. Karena sebelum terjadi ada AI Authors Engine, saya belajar dulu basic fundamentalnya, ada frameworknya. Di sini ada 3C sebenarnya. Complement, case study, call to action. Cuman kalau di sini kita punya sampel, ya bukan sampel, ini sudah saya lakuin. Ada complement, ada problem yang kita identify dulu, ikan ya. Habis itu helping statement-nya apa, baru case study. Call to action kayak gini. Jadi nggak perlu kita feeding, kita punya email tuh kayak PDF segala macam, itu nggak perlu. I don't need that. We don't need that. Oke. Okay? Setelah scripting udah selesai, dan ini minimal kalau di cold email, apalagi pakai automation ya, siapin minimal 3 atau 5 A/B testing script. Sehingga kita bisa ngeliatin nih, script mana yang works atau enggak sebenarnya. Udah selesai daripada itu, barulah kita setup untuk emailnya. Kembali lagi, email akun di setup ya kan ya. Harus minimal satu email itu bisa nge-sending 30 email send per day. Dan ini kebijakan dari Google. Dan yang lain juga ngikut, Microsoft Outlook juga sama, 30 biar akunnya aman. Biar nggak langsung di permanen ban sama si email provider system.
Jadi kalau kita kirim sampai 500, ya kaliin aja berarti ada berapa email di sini. 300 dikali berapa tuh? 30 dikali berapa kali 10 berarti 300. Berarti ada lebih dari 10 email account. Habis itu kita kirim dan akhirnya blending yang jawabannya seperti ini. Dan itu ada sequencing follow-up-nya ya, jangan lupa. Ya, kurang lebih seperti itu. Udah selesai dan dapat reply dan akhirnya kita meeting. Cip, meetingnya. Oke. Kita move ke sini dan ini hasilnya. Ketika diimplementasikan ini contoh dari kita punya another script ya kan ya. Ada case study-nya, ada framework yang lain by the way. Jadi framework cold email yang lain dan akhirnya dapat balasan seperti ini dan seperti ini dan akhirnya kita meeting dan finally make a closing deals. Udah. Oke, segitu aja. Kurang lebih udah 20 menit kita ngobrol. Tapi yang paling penting adalah pada ngerti ya cara bagaimana dari sisi LinkedIn itu bisa menghasilkan duit, bisa menghasilkan revenue, bisa menghasilkan opportunity, ya kan ya. Dan cold email yang notabene kalau di Indonesia itu cukup skepticism, emang bisa menghasilkan opportunity meeting ataupun duit. That's the point. This is why I have. Inilah alasan kenapa gue harus present to you about this opportunity, about this flow actually. The system sebenarnya kalau kita tahu sistemnya itu bisa kemana aja gitu kan ya. Bahkan kalau konteksnya adalah teman-teman mau expand ke luar negeri, mau ke US atau mau ke Australia, fondasi sistem inilah yang akan membantu melancarkan semua prosesnya sebenarnya. Karena kembali lagi orang US atau Australia pasti always looking at first about your LinkedIn profile. Itu yang pertama kali. Sedalam apa, pertama itu seproper apa diri Anda, gitu kan ya. Diri lo seproper apa, habis itu konten yang dibahas tentang apa. Karena konten itu kembali ke kita punya expertise sebenarnya. Kalau kita kontennya tentang ngebahas yang ada di TikTok sama Instagram ditarik ke LinkedIn, ya I'm sorry, I'm not saying like you're stupid guy, but itu tidak akan menarik apapun opportunity yang ada di sana. Kalau mau expand ke US atau ke luar negeri, pastikan kontennya pun relevan sama expertise-nya. Kalau saya pribadi emang expertise lebih cold email and LinkedIn, ya kan LinkedIn ini bisa LinkedIn demand generation, LinkedIn social selling, atau LinkedIn marketing, ataupun LinkedIn outreach. Maka always been every single day I posting about them. Oke, dan segitu aja. Kalau yang mau tanya, silakan mention aja ke bisa ke WhatsApp, ya kan ya, bisa ke email, bisa ke komen atau bisa ke DM, anything, ya kan ya. Sip, itu aja. Thank you so much for today. See you next time and bye bye.